Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ia akan berbahagia, dan baiklah keadaannya. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Inilah sebaik doa untuk keluarga yang melaksanakan pentahbisan rumah baru dalam tradisi Sumodo Wale Weru. Rumah bukan sekedar tempat tinggal yang bisa melindungi dari panas terik. Bukan pula hanya tempat berteduh di kala hujan. Tapi rumah hakikatnya menjadi tempat hidup bersama keluarga dalam damai, rasa kekeluargaan, dan kenyamanan. Bagi masyarakat Minahasa, sebelum rumah ditinggali, haruslah didoakan agar semua yang tinggal dalam rumah diberkati oleh Tuhan Sang Maha Kuasa. Mendoakan rumah baru ini dilaksanakan dalam tradisi Sumodo Wale Weru atau Nai Rumah Baru. Tradisi ini mengundang sanak saudara, kerabat, tetangga, kenalan untuk datang bersama berkumpul di rumah yang baru. Apalagi syukur Sumodo Wale Weru kali ini bersamaan dengan syukur atas hasil panen yang melimpah. Bunyi tetengkoran menjadi tanda Sumodo Wale Weru segera dimulai. Dalam tradisi Minahasa, tetengkoran menjadi tanda atau undangan untuk segera berkumpul. Sesaat, semua terkumpul, termasuk tuan rumah di barisan terdepan. Sebelum acara dimulai, tuan rumah atau pemilik rumah menyerahkan sebagian panen hasil-hasil pertanian yang telah mereka kelola sebagai persembahan dalam syukur Nai Rumah Baru Sumodo Wale Weru. Setelah itu, barulah prosesi menuju rumah baru diawali dengan tarian kawasaran. Tari kawasaran menjadi tanda penghormatan kepada tamu-tamu yang datang, ikut mendoakan pemilik rumah dan keluarganya.
Meski tarian ini menceritakan tentang ksatria Tonaas Minahasa dalam berperang, tapi seiring berjalan waktu, tarian Kawasaran ini menjadi simbol penyambutan tamu-tamu yang dihormati. Semua yang datang bersukacita dalam kebersamaan dan antusiasme melihat rumah baru yang akan ditempati pemilik rumah. Irama musik bambu mengiringi langkah menuju rumah yang baru, rumah harapan yang akan memberkati setiap anggota keluarga. Tarian Maengket babak pertama, Maowe Kamberu, menyambut rombongan. Maowe Kamberu adalah pujian syukur kepada Opo Empung Tuhan Sang Maha Kuasa yang telah memberkati jerih lelah pemilik rumah sehingga bisa panen. Tarian Maengket adalah tradisi masyarakat Minahasa. Ditarikan oleh puluhan orang berpasang-pasangan. Maengket terdiri atas 3 babak. Babak pertama, Maowe Kamberu, syukur atas panen. Babak kedua, Marambak atau syukur atas rumah baru. Dan babak 3, Lalayaan atau pergaulan muda-mudi. Biasanya, Maengket akan disesuaikan dengan hajatan. Akhirnya pemilik rumah mempersilakan para tamu untuk masuk dalam bangsal pesta. Kue dan minuman tradisional disajikan untuk menyambut tamu-tamu yang datang, tanda penghormatan kepada semua yang berkenan hadir. Sementara itu sang pemilik rumah menanam tanaman tawaang di halaman depan rumahnya. Menanam satu tumbuhan itu adalah tanaman adat di Minahasa dan sangat terkenal sekali, namanya tawaang. Dan tawaang ini ada berbagai jenis. Tapi ada satu tawaang memang merupakan pilihan
yaitu tawang yang daunnya agak banyak gitu, yang seperti ditanam tadi. Itu artinya, kenapa? Karena ini tawang ini merupakan tanaman adat, orang menanam itu di depan rumah sebagai pagar. Itu filosofinya itu menandakan bahwa rumah itu akan dilindungi ya dari serbuan-serbuan binatang atau hal-hal yang mungkin akan mengganggu rumah tersebut. Sehingga tanaman tawang ini merupakan tanaman adat di Minahasa yang sangat diagungkan dan dihormati oleh rakyat Minahasa. Dalam beberapa ritual budaya maupun hajatan-hajatan tertentu, tanaman tawaang ini sering digunakan masyarakat Minahasa. Dari beberapa jenis tanaman tawaang, hanya tawaang berdaun tirus runcing berwarna hijaulah yang selalu digunakan. Doa kepada Opo Empung Tuhan Yang Maha Kuasa dipanjatkan agar keluarga, pemilik rumah diberkati, hidup berbahagia dalam sebuah keluarga yang harmonis. Doa juga menaikkan syukur kepada Opo Empung yang telah memberkati hasil ladang sehingga pemilik rumah bisa panen. Kusyuk dan hikmat. Pastor yang memimpin tradisi Sumodo Waleweru mengingatkan kepada seluruh penghuni rumah agar menjaga kebersamaan, baku-baku baik, baku-baku sayang, untuk menjaga harmonisasi dalam keluarga. Semoga mereka kau lindungi terhadap segala mara bahaya. Janganlah membiarkan mereka menaruh harapan palsu akan harta benda yang fana, dan ajarlah mereka bahwa Engkau sendirilah yang merupakan tujuan seluruh hidup mereka. Sumono Wiyambaleweru. Si Ama Teogoyungian, Bosi Ina Maria Ramsi. Puncak rangkaian syukur naik rumah baru, Sumodo Waleweru, ketika pintu rumah dibuka. Air dipercik di setiap ruangan rumah, agar air kehidupan mengalir di rumah yang baru. Lampu rumah dinyalakan menjadi simbol dimulainya kehidupan di rumah yang baru. Setelah adanya penyerahan kunci dari tukang yang mereka percayakan, si pemilik rumah yang kami sebut dalam Minahasa adalah Makawale, dia akan membuka kunci rumah dan mereka masuk. Setelah itu mereka masuk, mereka akan menyalakan untuk pertama kali rumah itu, dan di sanalah
tanda bahwa di rumah ini sudah mulai ada kehidupan. Jadi orang memulai menempati rumah tersebut. Rumah itu diperciki dengan air kudus, air suci yang sudah diberkati oleh para rohaniawan. Kenapa harus diperciki dan diberkati dengan air? Itu menandakan supaya rumah ini diberkati dan dijauhkan dari hal-hal yang jahat yang mungkin akan mengganggu bukan hanya rumah tersebut dari bencana, tetapi dari isi rumahnya tersebut. Mulai dari keluarga, bapak dan ibu dan anak-anak dan siapa saja yang menghuni di rumah tersebut. Tamu undangan yang hadir diajak memasuki rumah yang baru. Disinilah tarian Maengket babak 2, yakni Marambak. Di babak 2 Marambak, belasan pasang penari Maengket melakukan rumambak, menghentak-hentakan kakinya di lantai rumah yang baru. Hentakan kaki ini untuk menguji kekuatan rumah yang baru. Rumah tradisi Minahasa terbuat dari bahan kayu. Marambak akan menunjukkan kekuatan rumah yang didirikan, layak ditempati dan bisa bertahan dari goncangan angin ataupun badai. Rumah Minahasa memang sekarang sudah banyak modifikasi, tetapi kalau kita kembali ke rumah asli Minahasa, biasanya rumah Minahasa itu ditandai dengan 2 tangga yang ketemu di depan. Ya, itu sebenarnya merupakan simbol kebaikan yang naik dan yang jatuh turun kembali. Itu simbol dari rumah-rumah adat Minahasa. Itu yang memang asli. Cuman sekarang kan rumah-rumah adat di Minahasa sudah dimodifikasi dengan 1 tangga, ya karena mengikuti pola perkembangan dengan arsitektur saat ini. Tentang rumah tradisional Minahasa atau Wale Minahasa, berkonsep sebagai rumah panggung. Karena rumah yang terbuat dari kayu ini adalah bangunan berkaki dengan dasar bangunan tidak menyentuh tanah, melainkan diangkat ke atas. Oleh generasi nenek moyang Minahasa, konsep rumah panggung ini untuk menghindari serangan binatang liar. Bagian depan rumah tradisional Minahasa terdapat tangga berkaki 2, kiri dan kanan. Bagian terdepan setelah menaiki tangga terdapat ruang teras, biasanya untuk tempat bersantai. Pembagian ruangan bagian dalam, terdapat ruang tamu, merupakan ruang yang luas, memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga atau tempat dilangsungkannya pertemuan keluarga dan acara-acara tertentu. Ruang tamu ini bersebelahan dengan ruang kamar, biasanya terdiri dari 2 kamar tidur. Di bagian belakang terdapat ruangan yang menjadi ruang makan. Kolong rumah panggung biasanya dimanfaatkan sebagai gudang untuk menyimpan hasil-hasil pertanian dan alat-alat pertanian.
Belakangan rumah panggung, rumah tradisional Minahasa yang menjadi identitas lokal mulai jarang ditemui. Kalaupun ada, telah mengalami banyak renovasi disesuaikan dengan kebutuhan ruang pemilik rumah. Meski demikian, Minahasa boleh berbangga karena rumah tradisional Minahasa kini merambah pasar dunia. Dengan konsep bongkar pasang, rumah Minahasa bisa diekspor dan diminati banyak negara. Rumah pada akhirnya adalah bangunan semata yang harus diisi dengan cinta kasih dan kebersamaan hidup keluarga. Doa dan harapan, Opo Empung Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkati keluarga dan seisi rumah. Tradisi Sumodo Wale Weru kiranya tetap lestari menjadi jati diri budaya Minahasa. Tradisi syukur atas rumah yang baru. Tradisi ini menarik bagi beberapa tamu asing yang datang. Zua Esa. 私は初めてこのようなイベントに参加しました。カバサランダンスは少し怖かったです。Minahasaの伝統的な文化を知ることができてとてもいい経験になりました。Ik heb zojuist een ceremonie gezien waarbij het huis werd geopend met een traditionele Minahasa dans, maar inket en bamboemuziek. En ik vond het echt heel mooi om te zien. En het zijn echt mooie tradities hier. Lain suku, beragam budaya, berbeda adat istiadat. Tapi kita adalah Indonesia. Keberagaman adalah kekayaan yang menjadi pesona Indonesia.